Model perencanaan keuangan. Perusahaan pasti tentunya berbeda dalam ukuran dan produk. Proses perencanaan keuangan juga berbeda dari antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Pada bagian ini saya akan coba membahas tentang beberapa elemen umum dalam rencana keuangan dan mengembangkan model dasar untuk mengilustrasikan elemen-elemen tersebut. Financial planning model atau model perencanaan keuangan dan bahan-bahannya. Kebanyakan model perencanaan keuangan mengharuskan perusahaan untuk menentukan asumsi masa depan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dan model akan dihasilkan untuk memprediksi variabel-variabel. Model bisa sedikit berbeda dalam kompleksitasnya, tetapi hampir semua memiliki semua elemen. Di antaranya yaitu sales forecast atau perakiraan penjualan. Hampir semua rencana keuangan membutuhkan perakiraan penjualan. Dalam model berikut, misalnya perakiraan penjualan akan menjadi pendorong. Artinya bahwa pengguna model perencanaan akan memberikan nilai ini dan sebagian besar nilai ini berdasarkan hal tersebut. Ekonomi masa depan tentunya tidak pasti. Untuk membantu perusahaan menghasilkan, dalam proyeksi ini beberapa bisnis menghususkan diri pada proyeksi makroekonomi dan industri. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita sering tertarik untuk mengevaluasi alternatif skenario. Jadi tidak terlalu penting bahwa perkiraan penjualan selalu akurat. Dalam beberapa kasus, tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk memeriksa interaksi antara investasi dan kebutuhan pendanaan di berbagai tempat dan tingkat penjualan yang memungkinkan. Nah, ini bukan untuk menunjukkan apa yang kita harapkan, dan akan yang terjadi. Pernyataan pro forma, rencana keuangan akan memiliki perkiraan neraca, uraian pendapatan dan laporan arus kas. Ini disebut pernyataan pro forma. Dalam kasus ini, laporan keuangan adalah formulir yang digunakan untuk merangkum berbagai peristiwa yang diproyeksikan demi masa depan. Minimal, model perencanaan keuangan akan menghasilkan pernyataan berdasarkan proyeksi item utama seperti penjualan. Pro forma adalah keluaran dari model perencanaan keuangan. Pengguna akan menggunakan angka penjualan dan hasilnya ada di laporan laba rugi dan neraca. Persyaratan aset. Rencana tersebut akan menjelaskan proyeksi belanja modal. Minimal, proyeksi neraca akan berisi tentang perubahan total aset tetap dan modal kerja bersih. Perubahan ini sangat efektif, terutama pada anggaran modal total perusahaan. Usulan belanja modal berbeda pada setiap area, dengan demikian harus direkonsiliasi dengan peningkatan keseluruhan yang terkandung dalam rencana jangka panjang. Persyaratan keuangan. Persyaratan keuangan mencakup bagian tentang mengatur pembiayaan yang diperlukan. Bagian ini harus membahas kebijakan dividen dan kebijakan hutang. Terkadang perusahaan akan mengharapkan untuk memperoleh kas dengan menjual saham baru atau dengan meminjam. Di dalam kasus ini, rencana harus mempertimbangkan jenis sekuritas apa yang harus dijual dan metode apa penerbitannya. The flag after the flag, perusahaan memiliki perkiraan penjualan dan perkiraan pengeluaran yang diperlukan pada aset. Sejumlah pendanaan baru yang akan sering diperlukan karena total aset yang diproyeksikan akan melebihi total kewajiban dan ekuitas yang diproyeksikan.
yang diproyeksikan. Asumsi ekonomi. Asumsi ekonomi yang harus dibuat adalah tingkat suku bunga maaf, dan tarif pajak perusahaan. Hal ini akan menentukan posisi perusahaan atau keberadaan perusahaan. Dalam slide ini kita akan mencoba model perencanaan keuangan yang simple dan yang relatif sederhana untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Contohnya kita ambil adalah laporan keuangan Computer Field Corporation di tahun terakhir sebagai berikut. Kecuali dinyatakan lain, rencana keuangan di perencanaan keuangan di Computer Field Corporation mengasumsikan bahwa semua variabel terkait langsung dengan penjualan. Ini berarti semua barang akan bertambah sesuai dengan penjualan. Misalkan penjualan meningkat 20%, naik dari 1.000 menjadi 1.200. Perencana kemudian juga akan memperkirakan kenaikan biaya 20% dari $800 menjadi 960. Nah, 960 itu adalah hasil dari 800 dikali 1,2 dan laporan laba ruginya menjadi asumsi bahwa semua variabel akan tumbuh sebesar 20%, sehingga memungkinkan perusahaan Computer Field dengan mudah membuat proforma neraca. Nah, sekarang perhatikan bahwa setiap item ditingkatkan sebesar 20%, angka dalam tanda kurung adalah perubahan dolar untuk item yang berbeda. Sekarang kita bandingkan kedua proforma ini. Bagaimana? Misalnya laba bersih sama dengan 240 US dollar dan ekuitas meningkat hanya 50 dolar. Nah, bagaimana caranya Computer Field harus membayar selisihnya, yaitu 190 US dollar. Kemungkinan sebagai dividen tunai. Pada kasus ini dividen adalah variabel staker. Nah, misalkan Computer Field tidak membayar 190 dolar, dalam hal ini penambahan dipertahankan penghasilannya adalah 240 dolar penuh. Ekuitas Computer Field dengan demikian akan tumbuh menjadi 250 dolar. Ini dengan jumlah awal. Ditambah dengan 240 dolar laba bersih atau 490 dolar, dan hutang harus dihilangkan agar total aset tetap sama menjadi 600 dolar. Dengan total aset 600 dan ekuitas 490 dolar, hutang harus menjadi 110. Artinya 110 dari 600 dikurangi 490. Karena kita mulai dengan hutang 250 dolar tadi. Nah, perusahaan Computer Field harus mengeluarkan 140 dalam hutang untuk hutang. Nah, neraca proforma yang dihasilkan akan terlihat seperti ini. Dalam hal hutang, dalam hal ini hutang adalah variabel staker yang digunakan untuk menyeimbangkan total aset